Ada sebuah makam keramat di desa Cangkoa, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Kabarnya, makam ini ada hubungannya dengan sejarah Cirebon berabad silam. Alkisah, saat terjadi peperangan antara kerajaan Cirebon dengan kerajaan Galuh, ada pasukan Galuh yang bersembunyi di sini. Pasukan ini konon dikutuk jadi ikan lele yang hidup di kolam Buyut Lingga. Karena cerita ini, tidak ada orang berani mengganggu atau mengambil lele dari kolam. Jika berani, petaka akan datang. Kami penasaran akan kebenaran cerita ini. Malam ini saya sudah berada di Desa Cangkoa, Kabupaten Cirebon. Dan tepat berada di belakang saya, ada sebuah bangunan yang diduga merupakan petilasan dari Pakuwati. Dan tepat di bawahnya berdiri sebuah balong, ada isinya 41 ikan lele yang diduga hasil kutukan. Bagaimana kita sebenarnya? Sebelah saya sudah ada juru kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa namanya? Bapak Miskat. Pak Miskat, mengenai petilasan ini bagaimana Pak cerita sejarahnya? Ya, cerita sejarahnya memang betul, ini petilasan Pakuwati, tapi ini hanya bentuk gamang. Nah, kedua kali itu balong yang dinamakan ada ikan lele yang 41 itu hasil kutukan. Tahu kutukan dari mana? Jadi ada kaitannya kah dengan petilasan ini, balong tersebut? Perkaitannya sama Gede Galuh, Gede Majalengka, terus Sumedang. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Kang Ujang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujang, menurut cerita dari juru kunci, bagaimana menurut Kang Ujang mengenai petilasan ini? Ya, menarik sekali di sini ada petilasan Pakuwati. Sementara di Cirebon itu kan Pakuwati ada dua, ada Nyimas Pakuwati dan juga ada Pakuwati. Sementara Pakuwati itu adalah dari zaman Sang Hyang Widiasa dulu, ketika sebelum adanya Syekh Syarif Hidayatullah. Oleh karena itu saya juga akan mengetahui secara jelas siapa sebenarnya Pakuwati ini dan ada hubungannya enggak dengan lele yang dikutuk menjadi 41, dan kutukan itu hasil kutukan siapa. Oleh karena itu pada malam hari ini insya Allah atas izin Allah saya akan mengungkap semuanya. Hal apa nih Kang yang bakal kita lakukan pertama kali? Ya, kita akan melakukan mediumisasi. Baik, bisa kita lakukan langsung? Ya, maka baca sholawat 3 kali dalam hati, tarik nafas dan rasakan apa yang terjadi dan apa yang dirasakan di depan. Saya ngerasa kayak tangan saya ada yang mainin atau bulu-bulu di tangan saya. Dan sebagainya yang datang mungkin pasangan kita tidak diterima oleh mereka. Tapi insya Allah dan insya Allah, karena saya di sini tidak hanya untuk macam-macam, hanya untuk mengetahui sejarah daripada petilasan Pakuwati. Insya Allah. Ini yang datang ini dari balong sini atau dari? Dari sana semuanya. Oh, dari semua, dari berbagai dari sini. Baik. Saatnya menggali informasi lewat mediumisasi. Assalamualaikum. Anda dengan siapa? Kemang Jingga. Mang Jingga. Mang Jingga itu tinggal di sini? Tinggal di balong atau tinggal di petilasan? Aku penuh kolam sini. Wujud Anda seperti apa? Aku adalah perwujudan ikan buaya. Saya mau tanya, Anda tahu tentang sejarah daripada tempat ini? Dari petilasan Pakuwati itu sebenarnya petilasan, makam, atau apa? Ini dulu adalah tempat pertapa eyang kami, Sang Hyang Danuwarsi. Nah, Danuwarsi itu muslim atau apa? Kami adalah kesangyangan. Nah, berarti Pakuwati itu muslim atau dulu Sang Hyang Widiasa? Mereka datang sudah kami di sini. Mereka datang untuk mengislamkan prajurit Galuh yang bersembunyi di sini. Jadi benar ya, prajurit Galuh yang bersembunyi di sini yang dikutuk menjadi lele itu benar? Tidak. Nah, saya tidak ada urusan dengan mereka. Makhluk sejenis Anda yang berupa ikan buaya itu ada dua, benar? Siapa ini? Darahnya manis sekali. Jangan bilang darah-darah. Saya hanya ingin meluruskan di sini. Saya tidak mengganggu Anda dan saya harap juga Anda tidak mengganggu saya. Kemana? Anda tahu kan Pakuwati sama Nyimas Pakuwati, tahu nggak? Pakuwati itu putranya siapa sih? Nama aslinya siapa?
Setahu saya dia adalah anak angkat makhluk Cirebon. Kalau petilasan yang di atas itu benar petilasan? Sayang, makhluk ini tak jelas memberi informasi. Dia malah selalu ingin menyentuh saya. Itu benar petilasan Pak Kungwati? Apa katanya ada gaman atau apa, itu benar? Atau banyak memburu harta di sini? Banyak. Katanya ada mitos siapa yang ngambil lele itu katanya sakit atau gimana. Itu benar nggak? Pernah warga sekitar memancing, mereka dapat lele besar. Mereka senang, akhirnya bawa pulang dan dimasak. Setelah dimasak, yang makan lele itu mati. Akhirnya mereka pada takut kesini lagi. Siapa yang membuat mati itu? Dicekek sama prajurit air. Lelenya bisa nyekek itu? Ya, karena lele hanya berwujud dan tapi rohnya adalah prajurit. Roh apa? Ya, karena setiap yang ada di alam dunia ini punya roh. Nah, bukannya roh tidak bisa kembali lagi di dunia kalau atas seizin Allah? Anda jangan bicara itu. Bicara apa? Jangan sebut nama itu di depan saya. Nama siapa? Kalian yang mengganggu. Mengganggu Kamu kenapa? tidak mengganggu. Saya hanya untuk mencari sejarah kok, mencari informasi, menggali. Kalian menantang saya. Siapa yang menantang? Kami tidak menantang. Kalian tidak mau pergi berarti sama saja. Iya, nanti kita pergi. Ya, Pergi dari sini kalau sebut-sebut nama Tuhan. tidak bisa. Karena itu ada Tuhan saya. Kemanapun saya pasti menyebut Tuhan saya. Kali ini giliran Kang Ujang kena serang. Kenapa? Anda nggak usah nyerang gitu, ya. Anda kenapa sih baik-baik kok. Ya, kami datang baik-baik. Kami hanya ingin tahu informasi di sini. Hanya ingin meluruskan mitos-mitos yang masyarakat sini tidak tahu sama sekali. Jangan gitu ya. Kalau Anda mau pergi tinggal dulu, jasa. Panggil teman-teman. Ya, silakan panggil aja lah. Tak lama, mediator siuman. Udah, pergi aja, pergi. Ya, kasihan ya. Apa ini? Ternyata masih ada makhluk bersarang di tubuh mediator. Pergi kalian, kamu jadi situ kan? Kenapa? Pergi! Anda yang pergi, ya. Kan saya tidak memanggil Anda. Pergi. Ya, saya tidak mau berantem. Kalian yang pergi. Iya, pergi. Ia jadi beringas, tetap di dua dunia. Udah, pergi aja, pergi. Ya. Iya, pergi dulu. Amin! Udah, pergi aja, pergi. Ya. Sebut atas nama Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Makhluk ini mendadak jadi beringas. Mediator pun sadar kemudian. Kami pun melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami ya. Assalamualaikum. Siapa namanya? Latra. Latra ini siapa? Penunggu di balong atau di petilasan? Sudah lama. Oh, Anda. Anda kenal dengan Pak Kungwati? Ya, saya ingin mengetahui informasi mengenai balong dan petilasan yang ada di atas. Apa? Anda prajurit panas? Kenapa Anda bersembunyi di balong ini? Perang melawan siapa? Kenapa mesti perang? Kenapa harus perang? Mengenai mitos yang salah satunya dari Anda yang pernah dipancing dan membunuh orang itu benar? Memang Anda bisa melakukan membunuh orang itu bisa? Bisa. Seperti apa memangnya? Anda tahu nggak sejarah tentang yang di atas itu Pak Kungwati? Pusakanya siapa? Pusaka siapa itu? Kungwati atau siapa? Bukan. Ya udah, Anda keluar aja, keluar ya. Iya, udah Anda Ya, keluar nanti aja. kami pergi dari sini. Nanti kita pergi kok. Kenapa? Tak banyak bercerita, mediator disadarkan. Tiba-tiba ada salah satu mediator yang masuk ke dalam balong. Dan saya pikir tadi setan yang tadi masuk ke dalam mediator ini masih penasaran dengan kami yang kenapa kata dia mengganggu. Namun, sesuatu terjadi pada mediator kami. Turun.
Siapa gerangan makhluk ini? Sekarang dia malah menantang. Sini kamu. Turun. Sakit sekali. Cepat. Bangun. Langsung saja mediator disadarkan. Sekali lagi, ada makhluk betah bersemayam di tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. الله أكبر. Akhirnya, mediator siuman. Satu lagi datang makhluk menghampiri. Duluan. Siapa Anda? Siapa? Macam Kenapa Anda tiba-tiba masuk sampai Anda semua telah mengusir tempat ini. Kami hanya mencari informasi mengenai kebenaran tempat ini. Ada siapa sih yang suka mengganggu orang sini atau mengajak-ajak? Ya, Mengajak-ajak di mana? mengajak dalam kejelekan agar mereka jadi pengikut kami. Nah, Memang Anda wujudnya seperti apa ya? Saya dari bangsa jin. bagaimana cara Anda mengajak orang itu untuk menyekutukan Allah? Di antaranya meminta kepada makam, berdoa kepada makam itu. Nah, berdoa kepada makam itu kan bukan makam, saya kan petilasan itu Itu bukan petilasan, itu hanya simbol kerajaan. Tapi bagi mereka itu adalah makam. Oh, berarti Anda senang ya ketika banyak orang yang Jelas senang. Karena itu sudah dan kewajiban kami untuk menyesatkan mereka. ya jangan, nggak boleh. Ya. Kalau Anda ini sebenarnya tinggalnya di mana ya? Anda tidak perlu tahu. Nanti Anda nggak usah ngajak-ngajak orang kepada jalan kejelekan. Itu adalah tugas saya untuk Tidak merumuskan Anda dan Tidak merumuskan bisa. orang-orang yang menyekutukan Allah. Karena innamal musyrikuna najasun. Ketika orang yang berbuat musyrik kepada Allah itu adalah najis. Ya, Dan Anda juga. Kenapa? Jangan sekali lagi datang ke sini. dia enggak. Karena itu mengusik ketenangan bangsa kami. Iya. Tapi ingat, Anda jangan mengajak-ngajak orang pada jalan kebatilan. Kalau Anda mengajak Tidak mereka, bisa. membisikkan mereka, nanti akan berhadapannya dengan saya. Boleh.
Kalau Anda bisa mengeluarkan saya. Ah, keluar aja sendiri. Saya menentang Anda. Sebut atas nama Allah. Anda kenal Allah kan? Tidak. Allahu Akbar. Tidak. Allahu Akbar. Tidak. Allahu Akbar. Udah cepat keluar. Ya. Gak mau. Tak lama, mediator sadar. Masih butuh informasi? Mediumisasi pun kami lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nggak siap? Siapa? Tentara. Ki Kentara. Ki Kentara tinggal di petilasan ini. Saya yang menjaga di sini. Sudah berapa lama Anda menjaga di sini? Sawisnya sang yang bungku mudun bumi. Setelah Sang Hyang diturunkan. Ini petilasan benar, petilasannya Pangkuwati. Simbol saking kerajaan Cirebon. Simbol siapa itu? Kerajaan Pakuwati. Bisa Anda ceritakan tentang sejarah daripada Pakuwati? Katakan Pakuwati. Tetap di Dua Dunia. Simbol dan juga Pakuwati. Bisa Anda ceritakan tentang sejarah daripada Pakuwati? Katakan Pakuwati. Apa simbol Pakuwati? Simbol dan juga Pakuwati. Pakuwati. Putra Mbah Cirebon. Mantune Sang Hyang Danuwasi. Oh gitu. Apa ada hubungannya dengan Pangeran Mbah Bui Cirebon atau dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati? Simbolnya kerajaan Pakuwati nyerang mini. Karena nih kene gelang sang teke gelupakuan. Oh, antek-antek. Emang dulu ini peperangan? Peperangan itu peperangan apa ya? Kerajaan Cirebon kan pimpin saking Mama Sinuhun Sunan Jati Purba Tua Kanjeng Sunan Gunung Jati menyelamatkan Prabu. Nah, saya mau nanya, katanya dulu ada peperangan antara Galuh dan juga Cirebon. Itu di Cirebon dulu waktu memimpin peperangannya itu siapa? Magelung Sakti. Oh, itu. Kalau Arya Oh, itu yang memimpin peperangan. Peperangan melawan Galuh. Nah, Galuh sendiri dipimpin sama siapa? Ki Gede Palimanan. Dulu Dalam peperangan itu siapa yang kalah dan siapa yang menang? Cirebon kang menang. Lele itu katanya ada kutukan Iya. daripada pasukan Galuh. Itu siapa yang mengutuk? Apakah dari kerajaan Cirebon kah? Diserang si Cirebon karena pasukannya mungkin gawe unar ning rakyat Cirebon. Bakal diserang ngilang. Ucape Mama Sinuhun Jati Purba kaya dening sipating satuan. Saucape nurutan bareng Gusti dibuktikan bahwa karomaining para wali orang ana tanggi karena sumbere sing Itu berjumlah 41. Di antaranya siapa? Raden Umbara utawa Jaka Umbara putrane Prabu Cakraning Raja Galuh. Nah, itu yang untuk menyilam itu karena mereka ngumpet itu di balong itu ya. Nah, balong itu dulu yang bikin siapa? Durunge Sang Hyang Munggunging bunyi kian besar. Nah, saya mau tanya, Pakuwati itu sebenarnya siapa? Pakuwat putrane Pangeran Cakrabuana kang duwe rapi kang arane Nyi Endang Gelis. Saking Sang Hyang Danuwasa. Nah, kenapa Pakuwati bisa ada di sini dan ada penjelasan di sini? Pakuwati dudu simbol kerajaan Cirebon niku Pakuwati.
Oh, jadi hanya sekedar itu simbol. Itu kenapa sih jumlahnya ada 41? Iya. Apa emang tentaranya 41? Itu dari bangsa jin atau mereka emang panglima-panglima dari Galuh? Mengenai batu yang terletak di atas petilasan ini, katanya tempat waktu para wali berkumpul, itu benar? Tadi ada di sini bilang katanya simbol Pakungwati. Berarti sebenarnya Pakungwati sama Nyimas Pakungwati itu cuma satu orang, nggak ada yang lain. Nyimas Pakungwati itu wujud manusia. Nanging Pakungwati ini wujud kerajaan utawa keraton. Kenapa bisa sama? Apa perbedaan? Nah, dulu katanya tiap tahun itu harus ada wayang gitu. Minta wayang atau seperti apa? Ngerti apa artinya wayang? Apa? Wahyune sembayang kang digawa marang Kanjeng Sunan Kalijaga. Supaya apa? Ingkang paling sakti kang mentok ing alam dunia nembus iwal kalimasanda, yaitu sahadat. Jadi cara wayang itu salah satu penyebaran agama Islam di sini. Pergi ya. Sampai saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Setelah banyak memberi informasi, makhluk ini pamit pergi. Kang Ujang, menarik sekali ya perjalanan kita malam ini. Menurut Kang Ujang, bagaimana kesimpulan kita dari hasil mediumisasi malam ini? Di sini banyak sekali masyarakat yang percaya bahwasanya ini adalah petilasan daripada Pakungwati. Oleh karena itu, saya lebih percaya bahwasanya adalah sebuah simbol. Simbol di mana simbol Pakungwati itu kejayaan Islam di Kabupaten Cirebon ketika mengalahkan pasukan Galuh Papuan yang waktu itu tidak mau mengikuti petua dan juga perintah daripada Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu, nggak ada yang mengatakan ini adalah petilasan dan juga ini adalah makam. Saya lebih tepis. Kenapa? Karena dalam mediumisasi terakhir juga itu mengatakan bahwa simbol kebesaran Islam ketika Islam mengalahkan daripada pasukan-pasukan Galuh Pakuan. Akan tetapi ketika apapun yang mereka katakan mediumisasi itu adalah informasi-informasi yang dari jin. Ketika informasi itu sendiri kita jangan percaya 100%. Karena apa? Kabar yang harus kita percaya adalah kabar sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jin, manusia itu sama mempunyai sifat suka membelok-belokkan fakta dan juga kebenarannya itu tidak sama sekali. Jangan kita percaya 100%. Mungkin seperti itu. Baik Kang, terima kasih atas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.